Wadi, ayo, itu udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyidil khalqi al-habibil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa ala sairi ummatihi min asba'ihi wa muhibbihi min yaumina hadha ila yaumil nahdah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia di Baitullah. Semoga kehadiran kita ini, ibadah kita ini selama ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan menjelaskan tentang at-targhib fi qiraati suratil Fatihah wa ma jaa fi fadliha. Menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Fatihah sehingga kita sering membacanya. Kita tahu bahwa surat Al-Fatihah itu adalah surat pembuka di dalam Al-Qur'anul Karim. Terdiri daripada 7 ayat. Semua ulama sepakat bahwa surat Al-Fatihah ini jumlah ayatnya 7. Yang berbeda di antara para ulama, di antaranya adalah ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mengatakan itu bukan bagian daripada ayat Fatihah. Ada yang mengatakan itu bagian daripada surat Al-Fatihah. Namun kalau yang mengatakan 7 ayat dalam surat Al-Fatihah itu menyertakan Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat pertama. Yang mengatakan 7 ayat pula namun bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah, maka ayat yang ke-6-nya adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di situ ayat 6. Terus ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat 7-nya. Sama-sama 7, cuman berbeda tentang apakah bismillah itu bagian daripada Al-Fatihah atau tidak. Nah, kemudian tentang membaca surat Al-Fatihah, ada yang bismillahnya dikeraskan, ada yang dipelankan, diserikan. Termasuk di dalam sholat. Termasuk dalam sholat. Kalau sholat jahar, dalam mazhab Syafi'i dianjurkan tetap untuk dikeraskan bacaan bismillahnya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, muridnya Imam Syafi'i, beliau berijtihad bahwa bismillahnya itu dipelankan. Tetapi bismillah itu menurut Imam Ahmad sendiri adalah ayat pertama. Sama, ayat pertama. Sama dengan Imam Syafi'i, gurunya ayat pertama. Tetapi ketika sholat, jahar, bismillahnya disirrikan. Imam Ahmad. Kalau Imam Syafi'i, bismillahnya tetap dikeraskan. Gitu ya. Sama-sama 7. Nah, jadi tidak ada yang dalam Al-Fatihah tidak ada yang selisih pendapat tentang jumlah ayatnya. Kalau di Al-Quran sendiri, secara keseluruhan ulama berbeda pendapat. Ada yang 6666,
6.666 ayat. Ada yang muat 6782, macam-macam Pak. Dalam kitab Ahkamul Quran ada kitab lagi namanya Addu Ayil Quran. Banyak kitab yang menjelaskan tentang bagaimana cara ulama menghitung ayat-ayat Al-Quran. Kok bisa berbeda? Bagaimana referensinya? Bagaimana argumentasi mereka masing-masing? Nah, semua rujukannya para qori itu, para ahli qiraat, para mufassir Al-Quran, semua punya dalil, punya alasan, punya argumentasi, sehingga semua diterima. Oke, itu masalah jumlah ayat Al-Quran tidak ada yang sepakat, Pak. Dah, sekarang keutamaan surat Al-Fatihah. Kenapa di setiap ta'lim, di setiap mudzakarah ilmu, pengajian apa, Al-Fatihah. Ditutup terakhir lagi Al-Fatihah. Itu karena saking utamanya surat Al-Fatihah. Lalu landasannya apa? Ya, biasanya kayak gitu. Apa yang jadikan rujukan? Ini. Di dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih disebutkan begini. Oh, kacamata dingin. Kitab namanya Kitab Al-Faqih wal Mutafaqih di jilid 2 karangan Imam Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi pada jilid kedua, cetakan Dar Ibnul Jauzi. Saya baca di sini. Wastuhibba ayyaqra'a wastahabba ayyaqra'a ba'dum suratan aw ayatin minal Qur'an qabla tadrisil fiqh aw ba'dahu. Disunahkan membaca sebagian dari surat atau ayat-ayat Al-Qur'an sebelum memulai belajar atau setelahnya. Oke. Bukan Fatihah ya, ini masih umum nih. Disunahkan membaca surat Al-Quran atau sebagian ayat Al-Quran di dalam acara-acara sebelum ta'lim, sebelum acara apa sajalah ya, belajar, misalnya. Makanya di pengajian-pengajian di mana-mana itu biasanya ada acara pembacaan ayat suci Al-Quran, gitu ya. Ada, karena itu disunahkan untuk membacanya dalam seremonial apapun, acara apapun disunahkan membaca surat atau sebagian ayat-ayat Al-Quran. Ya. Makanya kalau ada acara, jangan pembacaan ayat-ayat ilahi. Saya kurang setuju sekali itu, Pak. Jangan ayat ilahi. Pembacaan kalamullah. Pembacaan Al-Quran. Pembacaan ayat suci Al-Quran. Pembacaan ayat-ayat Allah, kayak gitu. Jangan ilahi. Wa ma min ilahin illallah. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Sesembahan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kalau bacaan ayat ilahi, bacaan ayat sembahan, bacanya ayat Tuhan, kita sudah punya bahwa Tuhan kita adalah Allah. Makanya pembacaan ayat-ayat Allah atau pembacaan ayat suci Al-Quran atau pembacaan kalamullah. Nah, itu lebih tepat. Jangan pembacaan ayat-ayat ilahi. Ilahi kan ilaha, ilahi, la ilaha illallah. Nggak ada sesembahan, nggak ada Tuhan. Ditetapkan Allah kecuali Allah. Kecuali Allah. Makanya udah pembacaan ayat-ayat Allah atau kalamullah. Mungkin lebih keren sih, lebih keren pembacaan ayat-ayat ilahi. Ayat-ayat Allah udah, bacaan ayat Quran, bacaan Al-Quran gitu. Ayat suci Al-Quran itu lebih bagus banget. Ayat ilahi. Wong dinafikan oleh Allah. La ilaha. Gak ada itu ilah. Kecuali Allah. La ilaha illallah. Makanya pembacaan ayat-ayat Allah atau kalam Allah. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ana Ali bin Muhammad bin Abdullah al-Mu'addil. Akhbarona Utsman bin Ahmad. Akhbarona an Hasan bin Salam as-Sawwaq. Akhbarona Affan. Akhbarona Syu'bah an Ali ibn al-Hakam. An Abi Nadrah qala.
Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat-sahabat Nabi itu idzajtama'u tadzakaru al-ilm. Ketika mereka berkumpul akan membahas ilmu, gitu, akan ada penjelasan ilmu, mudzakarah ataupun ngajar ilmu. Para sahabat Nabi itu waqara'u, di sana mereka membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Fatihah. Sanadnya riwayat ini adalah hasan. Itu, Pak. Jadi ada yang kita ikuti kalau kita Al-Fatihah, terakhirnya Al-Fatihah, yaitu para sahabat-sahabat Nabi ketika mereka berkumpul untuk ngaji, untuk kumpulan apapun, membaca Al-Fatihah dibuka ataupun akhir penutupnya Al-Fatihah itu mengikuti para sahabat-sahabat Nabi. Jadi kita sudah mengikuti Nabi kayak gitu, sahabat-sahabat Nabi. Nah, generasi terbaik yaitu khairul qurun qurni tsumma yalunahum tsumma yalunahum. Generasi terbaik adalah generasi aku, kemudian setelah aku dan setelahnya. Itu generasi terbaik. Nah, kita ngikutin generasi terbaik. Makanya Al-Fatihah ditutup lagi mengikuti generasi terbaik yaitu para sahabat Nabi. Sekarang keutamaan surat Al-Fatihah. An Abi Sa'id bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhu qala kuntu usalli bil masjidi fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku sedang salat di masjid, kata Abu Sa'id bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhu, fada'ani, lagi salat, fada'ani Rasulullah memanggil Abu Sa'id, ya Aba Sa'id, lagi sholat. Falam ujibhu, aku tidak menjawab. Mau lagi sholat, pikirannya bener aja nih Pak. Pikirannya bener. Kata dia, lagi sholat kok dipanggil. Ya. Masa ya saya, halo, assalamualaikum salam, tapi gimana? Tidak kan? Makanya dia pikir tindakannya ini sudah benar. Sahabat ini. Jadi dia diam, tidak nyahut. Ya Aba Sa'id, lagi sholat. Falam ujibhu, aku tidak jawab. Summa ataituhu. Setelah selesai sholat, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu ya Rasulullah, maaf ya Kanjeng Nabi, hapura, inni kuntu usolli. Tadi kan saya lagi sholat, makanya saya tidak jawab. Apa kata Nabi? Faqala, alam yakulillah. Apa kamu tidak baca ayat Al-Quran? Istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum. Penuhi seruan Allah dan Rasul jika mengundangmu. Itu. Jadi orang sholat ketika ada yang manggil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wajib dipenuhi, Pak. Lagi sholat juga. Kemuliaan Nabi itu. Nas Al-Qur'annya begitu. Ya kalau kita kan enggak. Haji Syarif lagi sholat. Haji. Halo, apa? Enggak usah itu. Lagi sholat. Boleh juga. Nah kalau Nabi enggak. Itu khususiyah Nabi tuh. Khususiyah Nabi. Yang lain enggak. Sahabat juga enggak. Sebab nas Qur'annya jelas. Sahabat enggak ada. Kalau yang nyeru itu Allah dan Rasul dipanggil idza da'akum istajibu. Jawab. Kayak gitu. Itu Masya Allah luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut lagi sholat. Dia mah. Yang enggak boleh kayak gitu, jawab dulu. Nah kalau Nabi yang manggil wajib dipenuhi. Ayat Al-Qur'annya surat Al-Anfal ayat 24. Ya. Ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ya, itu ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai.
Tidak dipanggil nih, yang dipanggil orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi war rasuli idza da'akum. Penuhi seruan Allah dan Rasulnya jika memanggil kamu. Lima yuhyikum. Fa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ketahuilah bahwa Allah membatasi ya bainal mar'i antara seseorang dengan nafsunya, dengan dirinya, bainal mar'i wa qalbihi dan hatinya. Wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan hanya kepada Allah, sesungguhnya kepada Allah, ilaihi tuhsyarun, kalian semua akan digiring, kalian semua akan dihadapkan kepada Allah. Nah, ayat itu menunjukkan khususiyah Nabi. Ketika ada Nabi memanggil walaupun sedang sholat, wajib dipenuhi. Lah, terus thumma qol, iya kanjeng Nabi hapura, saya enggak paham ayat itu. Akhirnya dikasih tahu Nabi, tuh ada ayat begitu, kamu penuhi, selesai ke sholatmu, sudahi sholatmu, penuhi dulu panggilan aku. Itu perintah Al-Qur'an. Dibatalkan sudah, batalkan. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu, itu perintah dari Allah. Istajibu, jawab. Kan ini perintah oleh Allah. Yang perintah itu bukan Nabi, Allah. Makanya kanjeng Nabi, kamu jawabannya kanjeng Nabi, kamu baca itu Al-Qur'an enggak? Ingat enggak? Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum. Jadi Allah yang memerintah, bukan Nabi. Makanya Nabi, aduh ini enggak dipanggil, akhirnya dikasih tahu, kenapa kamu enggak baca ayat itu? Kenapa kamu enggak paham? Oh iya kanjeng hapura. Tenawan-nawan. Yang enggak ngerti ya, belum ngerti ya wis tenawan-nawan. Nah, kemudian kanjeng Nabi dawuh begini. La u'allimannaka suratan hiya a'dhamu suratin fil Qur'an. Aku betul-betul la pakai lam taukid. La u'allimannaka pakai nun taukid. Nun taukid saqilah. Dalam ilmu gramatika itu menunjukkan betul-betul aku benar-benar akan mengajarkan kepada kamu sebuah surat. Hiya a'dhamu suratin fil Qur'an. Dia adalah surat yang paling agung dalam Al-Qur'an. Qabla an takhruja minal masjid, sebelum kamu keluar dari masjid, saya kasih tahu kamu surat yang terbaik, surat yang paling agung dalam Al-Qur'an. Fa akhadha biyadi, kemudian Nabi memegang tangan sahabat Abu Sa'id bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhu. Pegang tangannya. Falamma aradna an nakhruja qultu. Ketika kami mau jalan keluar, kanjeng Nabi, qultu ya Rasulullah, innaka qulta la u'allimannaka a'dhama suratin fil Qur'an. Engkau tadi bilang akan mengajarkan saya, kasih tahu saya surat terbaik, surat yang paling agung. Surat apa itu? Qala alhamdulillahi rabbil alamin. Hiya as-sab'ul mathani wal Qur'anul 'azim alladzi utituhu. Itu surat Al-Fatihah, Alhamdu. Nah, nih sebagian ulama, ini kajian madhab, karena Nabi menyebutnya Alhamdulillah, tidak ada bismillahnya, maka Fatihah tidak ada bismillahnya. Ya gitu. Paham ya? Tapi ulama Syafi'i ini keterangan Alhamdulillah bukan berarti kok enggak ada bismillahnya. Bukan itu. Karena surat Al-Fatihah itu mempunyai beberapa nama. Suratul Hamdi di antara yang namanya. Makanya dimulai dengan Alhamdu. Jawaban kandidat ini. Apa itu Nabi? Alhamdulillahirabbil alamin hiya sab'ul mathani. Gitu. Karena disebut suratul Hamdi. Disebut juga Ummul Kitab. Disebut juga Ummul Quran. Itu tuh suratul Tsana. Alhamdulillah. Nama-nama surat Al-Fatihah di antara adalah suratul Hamdi namanya. Karena di situ penuh dengan pujian-pujian. Makanya ada lagi, karena dimulai dengan Alhamdu kan, pujiannya. Maka disebut suratul Hamdi. Yasin, disebut surat Yasin, ada kata-kata Yasin. Al-Baqarah, ada Al-Baqarahnya di dalamnya disebutkan. Nah, kecuali surat satu ya. Surat apa? Yang enggak ada disebut di dalam suratnya namanya. Surat
Al-Ikhlas. Enggak ada dalamnya kata-kata ikhlas. Surat Al-Kautsar, inna a'tayna kal kautsar. Surat Ali Imran ada, sebut Ali Imran ala Imran ladina, ada sebut semua. Al-Jumu'ah, ada juga kata Jumu'ah. Ada. Fa idza qudatus ya ladina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati. Boleh Jumu'ah, boleh Jum'ah. Boleh mimnya itu sukun, boleh Jumu'ati, mimnya itu didomahkan. Kanjeng Nabi hadisnya ada yang Jumu'ah, ada yang Jum'ah. Boleh ya? Dah. Hanya surat Al-Ikhlas yang tidak ada nama disebutkan kata-kata Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad sampai akhir itu enggak ada Al-Ikhlasnya itu kan? Al-Kafirun, surat Al-Kafirun. Kan ada qul ya ayyuhal kafirun, semua ada. Surat Al-Masad, karena ada mim masad, ada masadnya. Surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Surat An-Nas ada An-Nasnya disebut. Nah, Al-Ikhlas enggak. Nah, lanjut. Wal Qur'anil azim alladzi utituhu, yang Allah berikan kepadaku surat teragung itu adalah suratul Hamdi, yaitu surat Al-Fatihah. Hadis ini sahih dalam riwayat Imam Bukhari, Abu Dawud, An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Terus wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala Ubay bin Ka'ab. Kanjeng Nabi pernah keluar menuju ke masjid. Di sana terlihat ada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab ini, ibu-ibu, bapak-bapak, imam pertama ya, ahli qiraat ini, penulis wahyu. Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, itu penulis wahyu. Salah satu qari ahlul Quran di zaman Nabi, di samping kutabul wahyi, penulis wahyu, dia adalah seorang hafidz Quran yang sangat mutqin, yaitu namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab inilah yang pertama kali diperintahkan oleh Umar bin Khattab pada sholat taraweh dikumpulkan jadi satu itu. Ini Ubay bin Ka'ab ini karena paling hebat qiraatnya, paling fasih, paling bagus, paling hafalannya paling mutqin, paling mantap. Makanya ketika orang sholat taraweh di pojok sana ada satu, pojok sana ada dua, di sana tiga, di sana lima, berantakan ini. Nah, dimulailah sholat taraweh berjamaah dengan satu imam di masa Umar bin Khattab. Yang menjadi imam adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Jadi taraweh dikumpulkan zamannya Sayyidina Umar dengan satu imam, jumlah rakaatnya 20 rakaat, 3 witir, 23. Cuman Umar enggak sholat, Pak. Sholatnya Umar malam bersama yang lainnya. Jadi ada yang habis Isya, ada yang nanti lewat jam 12 ke sana, Ibu. Jadi sholat tarawih dulu itu 23. Enggak ada yang 11 tuh enggak ada, 23 adanya. Yang 11 itu kan Nabi lakukan di Ramadan dan di luar Ramadan pokoknya. Jadi bukan tarawih gitu. Karena kajian Sayyidah Aisyah, kajian Nabi tidak pernah meninggalkan sholat malamnya lebih daripada 11 rakaat fi Ramadan wa ghairi Ramadan. Di Ramadan maupun di luar Ramadan, kajian Nabi sholat malamnya 11 rakaat. Oke? 11 rakaat ini Nabi lakukan di Ramadan dan di luar Ramadan. Jadi, ada enggak sholat taraweh di luar Ramadan? Saya mau tanya. Ada enggak sholat taraweh di luar Ramadan? Tidak ada. Lalu kajian Nabi sholat apa dong? Sholat apa yang jumlahnya 11 itu yang dilakukan di Ramadan dan selain Ramadan? Sholat apa itu? Masa yang 8 taraweh, yang 3 witir, emang ada taraweh di luar Ramadan? Kan enggak ada. Berarti yang 11 ini mujmal. Karena Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha itu jelas di hadisnya sahih. Nabi itu melakukan 11 rakaat di Ramadan dan selain Ramadan. Selain Ramadan itu enggak ada taraweh. Berarti di 11 salat apa ini? Oh, para fuqaha khususnya mazhab Syafi'i, 11 ini adalah jumlah sholat witir. Apa, Bu? Witir semua. 11 nih.
Jadi witir itu minimal 1 rakaat. Itu witir. Paling banyak 11. Kalau tahajud nggak terbatas. Sholat hajat nggak ada batasnya. Tahajud nggak ada batasnya. Silakan saja. Tapi kalau witir 11. Karena itu yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang praktek sholat witir. Kalau 1 ya 1 ya. Kalau 3 gimana? Ada yang 2. Terus salam, terus bangun lagi 1. Ya, 2-1 berarti. Atau 3 dilaksanakan langsung. Usolli sunnatal witri thalatha raka'atin. 3 rakaat kayak maghrib. Prakteknya ada 2 nih. Supaya sampean tahu, nanti biar enggak keder. Pertama prakteknya kayak sholat maghrib. Ada tahiyat pertamanya. Dah, persis sholat maghrib. Yang kedua, tidak ada tahiyat awal. Jadi tahiyat pertama Allahu Akbar, keduanya Allahu Akbar lagi. Terus ketiganya baru tahiyat. Tahiyat cuma 1, tapi 3 rakaat. Dan ini yang paling bagus untuk bisa berbeda dengan maghrib, cara maghrib. Jadi tahiyatnya cuma 1, tahiyatnya terakhir saja. Cuman 3 rakaat jumlahnya. Nah, Kanjeng Nabi pernah melakukan sholat demikian. 5 rakaat witir. Kanjeng Nabi pernah 2-2-1. Pernah 5-5-nya Kanjeng Nabi tahiyatnya cuma 1. Paham Bu? Tahiyat cuma 5 rakaat. Tahiyatnya terakhir saja. Itu witir itu. Terus Nabi pernah sholat 7 rakaat witir. 1 tahiyatnya terakhir. Terus salam. Jadi 6 rakaat terus naik. Nggak ada salamnya. Jadi usolli sunnatal witri 7 rakaatin. 7 rakaat. Tahiyatnya cuma 1 terakhir. Kanjeng Nabi pernah sholat witir 9 rakaat. 9 rakaat. Tahiyatnya cuma 1 terakhir. Jadi 9 rakaatin. Usolli sunnatal witri 9 rakaatin. 9 rakaatin. 9 itu bangun terus Allahu Akbar, sujud lagi Allah terus sampai terakhir tahiyatnya itu 9 rakaat, 1 salaman terakhir. 1 tahiyat terus salam. Kanjeng Nabi pernah lagi sampai 11. Salamnya terakhir saja, tahiyat cuma 1. 11 rakaat itu. Kanjeng Nabi pernah melakukan itu. Tapi yang sering adalah 2 gitu. 2 salam, 2 lagi 2 rakaat salam terus sampai terakhir 1. Oke Pak ya? Itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dilihat penjelasannya dalam kitab Al-Wasit fil Madhab 6 jilid karangan Imam Abu Hamid Al-Ghazali Hujjatul Islam, Imam Ghazali. Itu keterangan seperti itu. Jadi witir 11. Jadi kalau mau tarawih itu adanya di Ramadan dan terjadinya ijma' sahabat di masa Sayyidina Umar bin Khattab. Ada habis Isya nih, ada yang sholat di sana sendirian. Sholat malam, qiyamul lail. Sholat malam di Ramadan. Ada yang 2 orang, 1 makmumnya 1. Di sana 1 imam makmumnya 4. Di sana 5. Begitu belentang di masjid. Sayyidina Umar mikir aja nggak enak amat pandangannya begini. Ya sudah, disatukan oleh Umar. Dah, jangan ada sendiri-sendiri sholatnya. Kumpul jadi 1, imamnya 1. Yaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Jumlahnya 20 rakaat, yang 3 witir. Cuman Umar silakan sholat 23. Kalau saya mah nanti jam 12 ke atas. Nah gitu. Nah ibu-ibu sholat taraweh. Kenapa disebut sholat taraweh? Zaman Nabi tidak ada istilah taraweh. Kanjeng Nabi hidup tuh nggak ada taraweh. Zaman Abu Bakar Siddiq ketika Nabi wafat, zamannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun tidak menyebut kata taraweh. Nggak ada. Nabi hanya mengatakan man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyam Ramadan, gitu, sholat malam bulan Ramadan, tidak ada kata man sholat tarawiha. Ada hadis dalam kitab Dzurratun Nasihin, itu hadisnya maudhu', Pak. Nabi mengatakan man sholat tarawiha, enggak ada.
Gak ada tarawih. Tarawih itu muncul pada zamannya Sayyidina Umar, ya. Setelah 4 rakaat mereka istirahat. Bahasa Arabnya istirahat itu ya istirahat dan tarawih. Tarawih itu rehat, bahasa Arab itu. Tarawih itu namanya istirahat. Jadi mereka melakukan sholat 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian istirahat dulu. Setelah itu mulai lagi. Karena apa? Dulu 23 rakaat zamannya Sayyidina Umar. 1 rakaat itu bacanya mi'ah au mi'atain. 1 rakaat mi'ah au mi'ati ayat. 1 rakaatnya 100 ayat dan 200 ayat. 1 rakaat itu. Coba 23 rakaat yang setiap rakaat baca Qur'annya imamnya itu 100 hingga 200 ayat. Berdirinya 1 rakaat itu, coba. Sampai jam berapa selesai itu? Makanya diperlukan istirahat. Makanya setelah 4 rakaat selesai, mereka istirahat dulu, duduk-duduk, selonjor, nyandar dulu, Pak, pijit-pijit kaki dulu. Ya karena nanti siap lagi, bacanya panjang. Udah siap. Oke, bangun lagi. Bacaannya 200 rakaat, coba 100 sampai 200. Sampai jam berapa itu? Sampai jam 12 muncul, Pak. Nah kita kalau ada imam di sini, ya, sholatnya misalkan 100 rakaat per rakaat, masya Allah, mungkin besok nggak ada makmum satupun ya, bubar semua makmumnya, nggak laku di Masjid Al Amin. Kenapa? Nggak ada terawih nggak ada yang mau datang, imamnya 100 ayat, itu baru 1 rakaat, keduanya, ngantuk. Wah, apalagi maghribnya makan banyak. Wah, uang 23 suratnya pendek-pendek saja. Al-Hakulhu wal asri kulhu, ngantuk be. Ini bahasa. Ini udah 100 ayat. Ya udah, suratnya di pinggir tembok, tangannya sender di tembok. Sebenarnya, masya Allah, Nabi itu kasih kemudahan, Bu, Pak. Orang sholat sunnah, apapun sunnahnya, boleh sambil duduk, walaupun sehat. Paham, Bu ya? Walaupun sehat. Kalau sholat fardu, wajib berdiri kan? Wajib. Rukun. Kecuali kalau sakit. Nah, baru boleh duduk. Tapi sholat sunnah, walaupun sehat. Sehat. Sambil duduk, monggo sah. Nabi itu kasih keleluasaan. Di Qatar, Pak, di Qatar. Ada orang sengaja, dari pertama sholatnya, duduk baik. Sampai selesai, 11, padahal 11. Jadi yang berdiri di depan, yang duduk di belakang, duduk, Allah Akbar, duduk. Imamnya berdiri, dia duduk, sampai 11 rakaat duduk, ya nggak apa-apa. Yang penting sholat, bagus itu. Jadi kalau kita memang pengen sholat, tapi kayaknya capek, ya udah duduk aja. Jadi nggak, lama nggak usah sholat tarawih lah. Bukan, datang saja, sholatnya duduk, baris semua, duduk semua sembayangnya. Imamnya berdiri, nggak apa-apa, nggak masalah. Sekarang kalau imamnya duduk sholat tarawih nih, makmumnya berdiri semua, sah nggak? Sah. Imamnya duduk, ngimamin tarawih, duduk sambil sholat sambil duduk, makmumnya berdiri semua, sah. Karena berdirinya dalam sholat sunnah itu tidak wajib, boleh. Jadi sampean kalau capek, kalau lagi macam perutnya sakit, berdirinya lama atau datang tapi duduk sholatnya, duduk BKB. Ini masjid harusnya penuh full. Duduk semua di belakang. Yang duduk, yang nggak pengen berdiri, duduk semua. Sepenting sholat. Sah hukumnya. Di Qatar mah karena paham. Di Qatar kan orang yang ngerti. Jadi memang tidak ada masalah. Pada duduk semua di belakang. Mau ngapain? Mau sholat. Ikut sholat tapi duduk aja. Yang penting kan mereka ikut sholat gitu. Ikut sholat qoma Ramadhana. Karena janji Nabi, barang siapa yang sholat malam bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semua dosa-dosanya yang lalu itu dihapuskan semua oleh Allah. Itu hebatnya sholat tarawih itu, Bu. Sholat malam di bulan Ramadan. Semua dosa-dosa yang lalu kita ini, yang sudah tahunan-tahunan, semua oleh Allah dihapuskan semua. Hadis itu muttafaqun alaih, sahih Bukhari Muslim. Itu fadilah sholat tarawih. Jadi kalau kita malas nih, sudah sholatnya sambil duduk. Duduknya, awas nih, Bok, Bapak, supaya duduknya kayak apa? Duduknya kayak pertama yang terbaik kayak tahiyat awal.
Duduknya adalah iftirosh. Jadi kakinya kayak gini, biasa kayak duduk sholat kayak tahiyat pertama. Oke ya. Ini ketika ruku', wajah kita ini supaya tepat di tempat sujud. Jangan asal doyong saja, nggak sah itu. Jadi gini, Allahu Akbar. Rada maju ininya. Jangan asal gini, ditekuk-tekuk kayak gitu. Karena saya masih lihat sering ada orang sholat sambil duduk tapi kepalanya hanya sedikit aja. Kurang bungkuk itu. Harus bungkuk. Nah, terus sambil hamidah kayak gitu. Posisinya kaki begini. Yang terbaik adalah posisinya seperti tahiyat awal. Yang kedua, yang setelah tahiyat awal misalnya sakit ya, kalau duduk begini sakit kakinya, aduh, malah gak khusyuk. Ya udah seperti tahiyat akhir, namanya tawarruk. Jadi kakinya gini, tuh, ya kayak sampai tahiyat akhir kan begini kakinya. Enak kan, mungkin lebih enak daripada begini. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau memang tidak bisa begini juga sakit, melintir pinggangnya, sambil bersilah. Nah, itu enggak apa-apa. Duduk model apa aja silakan yang enak. Yang penting sampai bisa konsentrasi. Sampai bisa khusyuk, tidak terganggu dengan rasa sakit yang kalau ditahan-tahan begini sakit. Akhirnya ini orang sholat kayak ya, cari ya. Boleh. Ibu-ibu, bapak-bapak silakan. Orang sholat misalkan nih lagi sujud. Nih yang diperhatikan ya. Tidak boleh kakinya ngangkat dari tanah. Kecuali kalau duduknya. Kalau duduknya sah. Tapi kalau lagi sujud, kaki dua-duanya ngangkat, tidak nempel, itu tidak sah. Maka jangan sujud begini kakinya. Diangkat. Kalau begini ya. Allahu Akbar, begini ya. Ini kakinya begini nih. Enggak begini, tapi begini. Sah enggak? Sah. Allahu Akbar, Rabbighfirli, kakinya dua-duanya. Nah, sah itu sah. Tapi kalau sujud, jangan diginikan ini. Karena ini termasuk wajibnya orang sujud, kakinya ikut sujud kan? 7 kan? Di antara harus napak. Ya. Oke. Siap. Untuk perempuan tangannya begitu. Laki-laki diangkat. Kalau perempuan tangannya kalau sujud nempel gini nih, ya. Ininya nempel. Kalau laki-laki tidak begini, Pak. Itu bedanya. Jadi ada yang begitu, itu berarti perempuan itu Pak yang kayak gitu tuh. Karena itu yang perempuan memang begitu. Kalau laki-laki diangkat gini. Nah, dah. Paham ya? Itu untuk perempuan begini. Perempuan. Malah ininya dikempit, Ibu. Untuk perempuan tangannya nempel di sini. Ya. Apanya? Awas. Sujud. Gini. Orang berdiri dalam sholat itu tidak makruh hukumnya lebar lebih dari sejengkal. Kayak gini nih. Makruh itu suka ada lihat sholat kakinya begini, tumpang-tumpangan, nyari-nyari gini. Itu makruh. Yang makruh lagi adalah kakinya begini. Ya, ini bau harus ya ratain baunya. Enggak. Jadi bukan sebahu bahasa kitabnya itu. Yaitu mu'tadil saja. Jadi selonggar sekilan, sejengkal. Terus dihadapkan ke arah kiblat. Misalkan ada orang biasa jalannya gini nih. Misalkan tangannya kayak gini isi kakinya. Tapi kalau sholat usahakan yang gini. Nah, kaki jari-jari kedepankan. Itu ketika sholat. Terus jangan terlalu lebar, jangan merapat. Nah, dibuka. Dah, tuh. Hah? Kalau sujud tetap dibuka, dilonggarin, jangan dibet begini, dibuka. Gimana? Jangan ditutup. Ya, dibuka, Pak, dibuka sesuai dengan waktu berdirinya. Oke? Mazhab Syafi'i tetap dibuka.
Tetap dibuka. Oke. Nah, iya Pak, karena dia madhabnya kan dia kan Muhammadiyah, ya. Referensinya imam yang lain. Silakan. Jadi dalam perbedaan fikih memang berbeda ada madhab. Oke, madhab Syafi'i tetap dibuka posisinya dan tidak merapat. Oke ya. Nah, terus. Ya. Ya, itu makruh, bukan batal ya. Sekali lagi, bukan membatalkan sholat. Orang begini tuh tidak membatalkan sholat, tapi makruh. Makruh itu makruh. Makruh itu sesuatu yang tidak disukai oleh agama. Makruh namanya. Kalau tidak disukai, maka jangan lakukan kan. Maka tetap sejengkal. Oke. Ini. Wajib sholat mustaqbilal kiblat. Apa mustaqbilal itu? Menghadap kiblat. Yang wajib itu adalah dada. Bukan kepala. Tetapi bisa makruh orang sholat kalau kepalanya kemana-mana. Orang sholat begini nih. Sah nggak sholatnya? Sah. Sholatnya sah. Karena apa? Kiblatnya dadanya ke kiblat. Yang wajib menghadap kiblat itu adalah dada. Wajah ini tidak wajib. Tetapi orang dihukumi makruh jika tidak menghadapkan ke kiblat atau tidak melihat ke tempat sujud. Orang sholat begini nih, nggak sah, sah. Iya. Ya. Ya makanya ketika berdiri nih ya, kita berdiri. Nah, ketika berdiri itu. Sekarang misalkan ada orang wajah ke kiblat, dada tidak ke kiblat. Misal, ini ke sana nih. Ini yang justru yang batal tuh yang kayak gitu. Yang batal adalah yang dadanya tidak dikiblatkan. Oke ya? Itu yang batal tuh begini. Nah. Ya, jadi yang paling bagus adalah dada, mata ke bawah, dada ke kiblat. Itu yang paling bagus kan jelas. Mata menghadap ke tempat maudhi'us sujud, dada ke kiblat. Itu yang jelas, ya, yang bagus. Sebentar Pak, sebentar ya. Makanya kenapa orang salam harus hati-hati. Jangan sampai salam sebelum selesai, dada sudah mengok dari arah kiblat sekian derajat sehingga tidak menghadap kiblat. Assalamu. Ya, assalam. Ini ke bawah sana nih. Ini bisa membatalkan loh. Belum selesai sholatnya. Assalam. Jadi gini, cara terbaik salam nih Pak. Ibu-ibu, bapak-bapak, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kita kan sholat nih. Salam. Ketika assalamualaikum warahmatullahnya baru menengok. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu yang terbaik tuh. Jadi jangan masih udah nengok dulu assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu yang terbaik. Nengok kanan, nengok kiri tidak wajib. Ya, hukumnya sunnah. Kalau ada orang salat tidak nengok kanan, tidak nengok kiri, hanya assalamualaikum warahmatullah. Ya sudah terus pergi. Sah. Imam Ahmad wajib 2 salam. Supaya tahu. Kalau Imam Syafi'i hanya 1 salam. Yang wajib. Yang satunya sunnah. Itu perbedaan mazhab nih. Jadi kalau mazhab Syafi'i ini ya. Assalamualaikum warahmatullah. Dah. 1 saja. Sunnahnya adalah nengok kanan, warahmatullah, gitu ya. Assalamualaikum yang keduanya itu sunnah, nengok kirinya sunnah lagi. Banyak sunnahnya itu. Tapi kalau Ahmad bin Hanbal, salamnya 2, itu wajib. Kalau Syafi'i 1. Sehingga kalau ada mazhab Syafi'i yang berhadaf ketika salam selesai yang pertama, hukumnya sholatnya sah. Misal, sampai assalamualaikum warahmatullah, kentut. Sah nggak sholatnya? Sah. Ahmad bin Hanbal batal. Nah, kalau Syafi'i mazhabnya sah. Makanya sampai kalau cepat assalamualaikum warahmatullah, nggak apa-apa. Karena minimal salam itu sampai bukan warahmatullah. Bukan warahmatullah. Sempurnanya salam itu adalah
Assalamualaikum warahmatullah. Minimal salam itu adalah Assalamualaikum. Kalau belum kum berarti sampean belum selesai nih. Makanya kalau assalatu, nah, belum kum, batal itu. Tapi kalau Assalamualaikum, udah nyampe kumnya selesai, sholatnya sah. Itu penting itu, dah. Terus apa tadi Pak? Oke, siap. Betul? Oke, sah. Nih, Mas. Setelah ruku ya. Sami Allahu liman hamidah. Ada yang gitu aja. Ada yang Sami Allahu liman hamidah. Diangkat tangannya. Mana yang afdol? Mana yang sunnah? Yang sunnah adalah yang angkat. Bangun dari ruku itu diangkat. Tapi ketika mau sujud, tidak. Jadi, Sami Allahu liman hamidah. Pas sujudnya, Allah. Nggak diangkat. Oke. Nah sekarang, apa hukumnya angkat tangan? Di dalam takbir intiqalat dalam sholat. Takbir intiqaliyah. Takbir dalam sholat itu banyak. Hanya satu yang wajib. Yaitu takbiratul ihram. Itu wajib. Tapi takbir-takbir setelah itu hukumnya sunnah semua. Jadi kalau ada orang nih tidak mengucapkan Allahu Akbar sekalipun mulutnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak Allahu Akbar, enggak. Sah enggak sholatnya? Hah? Sah. Allahu Akbar. Bukan harus, gini. Kita harus tahu Pak, dalam sholat itu ada rukun, ada sunnah, ada makruh. Dalam sholat ya. Kalau harus ngaji itu harusnya penting. Kalau kalimat Allahu Akbar, kalimat Allahu Akbar ketika ruku, sami Allah, tasmiyah ketika i'tidal, Allah ketika sujud, semuanya itu adalah sunnah. Yang wajib cuma satu, takbiratul ihram. Wajib itu. Kalau ada orang sholat nih, dibaca mulutnya nih. Pertama sholat. Itu udah gak sah itu. Kalau ruku, tidak. Mulutnya diem, sah. Karena semua takbir intiqalat namanya. Takbir perpindahan dari rukun ke rukun. Itu semuanya adalah sunnah. Yang wajib cuma satu. Takbiratul ihram. Oke ya. Nah sekarang begini. Supaya tahu. Orang ruku wajibkah membaca Subhana rabbiyal azim bihamdih? Wajib enggak? Tidak, itu sunnah. Yang wajib itu ruku'nya dan tumakninahnya. Yang wajib, yang rukun, ruku'nya dan tumakninahnya. Bacaannya itu sunnah. Kalau kita tidak baca sekalipun, tetap sah. Diem. Rabbana walakal hamdu. Itu sunnah hukumnya. Tidak wajib itu. Oke ya. Yang wajib adalah i'tidalnya. Tumakninanya. Sebab kajian Nabi waktu ngajari sholat. Thummarku hatta tarka sajid. Tatma'inna raki'an. Kalau kamu ruku yang tumakninah. Udah. Nggak ada perintah. Baca ini enggak. Tapi Nabi membaca itu. Bacaan kajian Nabi itu dianggapnya sunnah. Tapi yang wajib adalah perintah untuk ruku' dan tumakninahnya. I'tidal dan tumakninahnya. Gitu. Jadi bacaan Rabbana walakal hamdu, hamdan katsiran thayyiban, atau Rabbana lakal mulku samawati, itu adalah sunnah semua. Enggak dibaca pun sholatnya tetap sah. Yang wajib dalam sholat itu yang dibaca adalah Fatihah dengan at-tahiyyat. Rabbighfirli warhamni, itu sunnah. Bukan wajib. Oke, paham ya? Ya. Monggo. Oke. Angkat tangan itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu takbiratul ihram. Kita harus bedakan Pak. Itulah penting yang ngaji fikih ini. Mana yang rukun bisa kita bedakan. Mana yang sunnah. Kalau sunnah kan berarti tidak ada konsekuensi batal. Ya. Tapi kalau rukun wajib batal kan akhirnya kan. Harus tahu. Bacaan takbiratul ihramnya itu adalah wajib. Oke. Mengatakan adalah sunnah. Niat, berdiri, dan takbiratul ihram. Itu 3. Pembukaan sholat itu 3. Takbiratul ihram, niat, dan berdiri. Kalau ada orang begini, baru datang nih, buru-buru. Karena ketinggalan.
Ya, ketinggalan. Dulu. Belum berdiri, masih jalan nih. Itu sholat tidak sah. Paham nggak? Jadi ketika sholat posisi harus sudah berdiri. Ini menjadi syarat itu. Terus niat dalam hati. Terus takbiratul ihram. Ngangkat tangannya hukumnya sunnah. Misalkan begini. Allahu Akbar. Udah sah itu. Nggak ngangkat tangan juga. Nggak apa-apa. Imam Malik total. Dari awal sampai akhir. Tidak ada. Begini nih. Nggak ada. Begini semua. Allahu Akbar. Udah gini Pak. Allahu Akbar. Nggak ada apa begini tuh. Itu madzhab Maliki. Imam Malik. Oke. Jadi sah. 3 ya, niat dalam permulaan sholat niat, berdiri, sudah berdiri tegak dan takbiratul ihram. Kalau ada orang dari duduk nih, mau sholat sunnah, mau sholat Allahu Akbar, belum berdiri sudah bar gitu. Posisi sampai takbir itu sudah dalam posisi berdiri. Nah, yang terbaik adalah tangan diangkat. Itu ya, ketika kita takbiratul ihram, Allah niat sampai terakhir niat selesai bar. Allah, saya niat sholat maghrib 3 rakaat menghadap makmum karena Allah Ta'ala. Selesai niat adalah selesai kita ke dada kita. Allah, A-nya, lafal Allah, mulai niat di situ. Allah. Baru barnya itu sudah selesai niatnya di situ. Oke, paham ya? Ya. Maksudnya kalau seandainya kita makmum, baru Allahu Akbar, terus imam ruku. Ya. Kita kan nggak sampai takbiratul ihram. Oh, sampai baru apa? Nggak sampai baca takbiratul ihram. Iya. Iya, sampai ketinggalan itu nantinya. Sampai makanya cepet. Allah, imamnya lagi Allah Akbar ya. Kita Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin. Karena begini, maksudnya mengikut kita kepada imam yang terbaik adalah setelah imamnya sempurna melakukan takbir. Jadi begini. Imamnya Allahu Akbar. Kita baru turun. Itu yang terbaik tuh. Kan kebanyakan kan imamnya Allah, kita Allah. Ya gitu gini. Itu enggak apa-apa memang. Yang terbaik adalah ketika imamnya Allahu Akbar. Kita makmum nih, baru Allahu Akbar. Imamnya Sami Allah liman hamidah, baru udah berdiri, kitanya Sami Allah liman hamidah. Itu yang terbaik. Kan yang terjadi kan enggak begitu. Imamnya Sami Allah kita imamnya langsung itu. Akbar itu perintah apa maksudnya? Seperti kita berbaris. Ya. Ya, kalau siap itu belum ada apa-apa bergerak. Ya, baru bergerak. Iya berarti betul. Jadi gini, kenapa dalam Syafi'i Allah Akbar itu hanya ada di 2 tempat yang lama? 3. Yang pertama takbir karena ada niat kan, niat sholat apa? Makmum atau imam ya, menghadap kiblat jelas itu. Kemudian ketika sujud dan ketika bangun dari sujud ke atas, dipanjangkan itu. Allahu Akbar gitu. Allah dari tahiyat ya, dari sujud Akbar panjang supaya tidak ada waktu kosong dari zikir. Kalau kita nih Allahu Akbar belum baca udah barnya di jalan. Iya, nanti nunggu Pak. Itu yang terbaik adalah nanti. Kira imam sudah berdiri bar, terus kita baru Allah, itu yang terbaik. Makanya tadi kalau Pak seperti yang bertanya, kalau imamnya Allahu Akbar, makmum baru afdolnya ngikutin. Jadi kalau kita doa iftitah dibuang. Iftitah dibuang. A'udzu dibuang. Kalau ada makmum, gini, makmum tahu bahwa kita terlambat nih. Jangan baca hal-hal yang sunnah. Ambil yang wajib. Wah, imam sudah mulai walam yakullahu, kita baru datang nih. Allahu Akbar. Langsung baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Imamnya Allahu Akbar. Nah, kita belum selesai. Ikut imam. Al-imamu dhaminun, kata Nabi. Itu imam yang nanggung Fatihahnya si masbuk. Tapi jangan ngurusin Allah berkabiro, Allah kathiro, sampai Allah hamidah. Belum selesai. Imam Allah. Ya, itu kan sunnah.
baca iftitah sunnah, baca a'udzu sunnah. Udah dibuang sunnahnya, ambil yang rukunnya. Karena kita ini mengikuti imam, imamnya sudah mau ruku, kan begitu. Ambil yang fardunya. Makanya kita ngaji itu perlu mana yang fardu, yang rukun, mana yang sunnah, agar kita tahu dalam kondisi apa yang kita lakukan. Begitu. Ya, silakan. Ya. Oke, siap. Bagus. Pertanyaan bagus. Dalam Sahih Bukhari tidak disebutkan wa bihamdi. Oke? Jadi adanya subhana rabbil a'la. Ketika ruku' subhana rabbil azim. Enggak ada wa bihamdinya. Dalam madzhab Syafi'i ditambah wa bihamdi. Ijtihad madzhab Syafi'i ditambah wa bihamdi. Dua-duanya sah, benar semua. Apalagi Nabi ada tambahan ketika ruku'. Ini Nabi Sahih Muslim hadisnya, subuhun quddusur rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Di rukuknya Nabi dan di sujudnya Nabi. Dibaca tuh dua-duanya ada tuh. Oke, di sujudnya dan di rukuknya membaca subuhun quddusur rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Itu Nabi. Atau sahih lagi Muslim lagi nih hadisnya. Lagi rukuk Nabi membaca Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Sami'allahu hamidah. Itu sahih, Nabi baca itu. Lah makanya sampean kalau jadi makmum ngikuti imam. Imamnya sudah selesai, kita sudah subhanallah azim. Imamnya belum sami'allahu subhanallah. Gelongop. Masih belum bangun-bangun baik. Kita baca apa gitu. Kalau bisa, baca subuhun quddusur rabbuna wa rabbul malaikati. Atau dari doa Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Apal enggak? Enggak apal. Udah gini aja. Baca tasbih sampai 12 kali. Oke? Makmum baca tasbih sampai 12 kali nunggu imam bangun dari rukuk. Kalau kita sudah 3 nih, subhana rabbiyal azim wa hamdi. Imamnya belum bangun, terus sampai 12. 12 kali baca tasbih. Boleh itu, boleh sekali. Jangan diem. Tidak boleh ada waktu senggang dalam sholat yang setan itu masuk datang. Oke? Makanya saat at-tahiyat sama. Imam belum salam, sampai baca doa-doa di situ. Rabbana atina fid dunya hasanah. Paling penting doa dari Nabi dulu. Ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Terus Allah firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Itu Nabi ketika tahiyat. Rabbana atina fid dunya hasanah, monggo. Jangan Allahumma inni a'udzubika min khaba'isi. Jangan baca kayak gitu nanti kayak masuk WC. Ya enggak sinkron dengan doa itu. Silakan baca Rabbana atina fid dunya hasanah gitu ya. Jadi banyak. Sudah waktunya sudah habis. Ya. Ya, masih banyak masalahnya masih banyak. Ya. Ya, masih ada pertemuan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masih mengkaji tentang keutamaan baca Fatihah sebenarnya. Ya. Baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsini ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.